warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sandika dari BK Angkatan 2019, juga menjabat sebagai Ketua Angkatan 2019. Saya juga menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi periode 2021, juga aktif di KBKR sebagai staf divisi bimbingan konseling KBKR. Regulasi diri itu adalah sebuah cara atau sebuah kemampuan untuk mengatur atau mengelola diri agar bisa mendapatkan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Regulasi diri yang baik itu seperti kayak bisa mengatur waktu, bisa mengelola stres, terus bisa manajemen waktu dan sebagainya. Bagaimana cara melatih regulasi diri? Ya, yang pertama harus mengenal diri sendiri gitu ya. Mengenal diri sendiri, mengenal bagaimana diri kita butuhnya tuh apa gitu, dan butuhnya bagaimana dan apa saja yang perlu kita lakukan untuk kebutuhan diri kita sendiri. Dan setelah kita mengetahui itu gitu, kita bisa mulai mengatur rencana gitu, mengatur rencana untuk melakukan itu, mengatur jadwal, mengatur sebagainya, supaya apapun yang kita butuhin itu bisa terpenuhi gitu, nggak cuma ada aja kebutuhannya tapi juga bisa terpenuhi. Dengan belajar, dimana kita sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai mahasiswa tentunya tugas utamanya adalah belajar gitu sebagai mahasiswa, dan regulasi diri dalam belajar kita bisa dengan perkuliahan yang mungkin padat gitu ya, padat dengan 8 mata kuliah dan sebagainya, dengan tugas di luar kampus juga itu juga lumayan padat, dan regulasi dirinya supaya kita bisa mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh dosen atau tugas yang ditugaskan untuk kita dikerjakan secara kelompok atau secara individu dan sebagainya, dan kita bisa mengatur tugas-tugas itu bisa dikerjakan semua dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Dan cara-cara belajar lainnya kita menjelang UTS atau UAS kita juga bisa belajar gitu ya, supaya kita siap gitu untuk ikut UTS dan UAS gitu kan. Nggak cuma belajar di rumah atau belajar di online gitu ya, di tatap muka atau di laptop gitu ya, tapi kita juga bisa belajar secara mandiri. Kita dengan motivasi, dengan regulasi diri gitu, dengan mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita ingin kejar gitu, dan apa tujuan kita bisa punya motivasi gitu ya, untuk mengejar itu, dan supaya hal yang kita kejar itu bisa tercapai dan bisa bisa kecapai gitu ya. Dan regulasi diri ini membantu kita untuk mencapai tujuan itu. Dengan regulasi diri yang ada bisa memotivasi kita untuk tercapai untuk tujuan itu, dengan apapun kesibukannya gitu ya, organisasi atau kesibukan perkuliahan gitu ya. Tapi dengan regulasi diri kita bisa manajemen waktu, bisa mengelola stres dan sebagainya, itu bisa membantu kita untuk mencapai tujuan tersebut. Tipsnya yang pertama pasti mengenal diri sendiri gitu ya. Mengenal diri sendiri itu nggak mesti kalian harus tanya orang lain atau bagaimana tentang diri kita, tapi dengan kita menemukan sebuah masalah atau hambatan atau tantangan, itu bisa membantu kita untuk mengenal diri sendiri gitu ya. Dan gak cuma itu, dengan mengenal diri sendiri tuh bisa jauh lebih paham gitu kebutuhan kita yang mungkin sebelumnya salah, kebutuhan kita yang kemungkinan bisa membuat kita sedih atau sakit gitu ya. Tapi karena keputusan yang salah itu kita bisa belajar gitu, bisa makin mengenal, harusnya saya nggak cocok di sini, jadi bisa lebih mengenal diri. Terus yang kedua itu dengan setelah mengenal diri kita manajemen gitu, manajemen waktu, manajemen stres dan sebagainya, dimana kita atur gitu ya apa saja kegiatan kita yang biasa kita lakukan atau yang akan kita lakukan ke depannya, entah perkuliahan, entah organisasi dan sebagainya, sehingga tahu gitu apa yang harus dikerjakan dahulu, apa yang mana yang penting, apa yang urgensi dan sebagainya, sehingga nggak membludak di akhir gitu ya, dan nggak membludak di akhir gitu ya, akhir bulan atau akhir deadline dan sebagainya. Jadi bisa selesai dengan tenang gitu. Kadang kan banyak orang yang mengerjakan tugas, dia misalnya mengerjakan tugas biasanya sampai dekat deadline baru dikerjain dan lebih banyak santai sebelum deadline. Nah sebetulnya
sebenarnya kalau misalnya kalian ngerjain sebelum deadline gitu atau selesai setelah hari kalian ikuti tugasnya, dan hari setelah itu menuju deadline kalian itu lebih santai dan bisa mengerjakan hal-hal lainnya. Terus yang ketiga, kalian bisa bisa mulai explore gitu ya, explore apa saja yang kalian perluin, apa saja yang perlu kalian gali, minat, bakat, hobi dan sebagainya, itu kalian eksplorasi. Dan waktu yang senggang tadi gitu ya, misalnya setelah mengerjakan tugas selesai sebelum deadline, itu bisa kalian explore untuk hobi dan sebagainya, sehingga kalian tuh kuliah nggak cuma belajar, kalian kuliah nggak cuma datang ke kampus atau datang ke ruang Zoom atau Meet untuk ngerjain tugas atau untuk dengerin materi gitu, tapi kalian setelah itu bisa eksplorasi diri gitu, sehingga kalian dapat hal-hal penting lainnya di luar perkuliahan gitu ya, selain dari mata kuliah yang kalian. Nah mungkin itu sih, jadi buat kalian gitu ya, semangat terus buat lebih mengenal diri supaya kalian bisa mulai regulasi diri gitu, meregulasi diri kalian agar lebih baik, regulasi diri kalian agar bisa kalian mengatur diri kalian sendiri, sehingga nggak cuma kalian kuliah untuk dengerin materi, tapi kalian juga bisa belajar gitu untuk mengatur, bisa juga belajar untuk manajemen dan sebagainya.